Di episode sebelumnya, setelah kematian Yuan Wei, para pasukan dari Istana Dewa Berburu memandang ke arah dua sosok yang melayang di udara. Dan kemudian, kedua sosok itu saling tumpang tindih, menjadi seperti bayangan dan kemudian menyatu. Orang-orang dari Istana Dewa Berburu yang semula gempar, kini terdiam kembali. Perasaan tertekan membuat mereka tidak tahu harus berbuat apa kali ini. Karena setelah kedua sosok itu menyatu, sosok Jusi benar-benar menghilang dan hanya menyisakan Xiaoyan saja yang berdiri di udara. Kemudian, Xiaoyan lalu memandang ke arah pasukan Istana Dewa Berburu. Saat ini Jusi telah kalah dan dia tidak berencana untuk membunuh lebih banyak orang-orang dari Istana Dewa Berburu lagi. Segera, dengan gerakan pikirannya, seluruh darah dan juga esensi jiwa yang ada di dalam formasi awan sitrus segera dilepaskan oleh Xiaoyan, dan jiwa-jiwa itu akhirnya kembali ke tubuhnya masing-masing. Orang-orang dari Istana Dewa Berburu kemudian merasa kaget. Kembalinya esensi darah dan juga jiwa mereka sangat mengejutkan semua orang. Sementara itu, Xiaoyan tidak mengatakan apa-apa karena dia sendiri tidak tahu harus berkata apa kali ini. Mereka semua adalah bawahan Jusi, dan sekarang setelah Jusi tiada, Istana Dewa Berburu sudah tidak ada artinya lagi. Xiaoyan juga telah membalaskan dendam Wuzan dan menepati janjinya. Jadi, dia pikir sudah cukup sampai di sini saja. Ini adalah ganjaran yang harus diterima oleh orang-orang Istana Dewa Berburu. Dan ini adalah akhir dari Istana Dewa Berburu. Setelah orang-orang dari Istana Dewa Berburu mendapatkan kembali esensi darah dan juga jiwa mereka yang telah hilang, sosok Jusi sang tuan istana pun benar-benar tidak ada lagi. Akhirnya mereka menyadari sesuatu. Itu semua sudah sangatlah jelas. Sementara itu, saya lalu mengalihkan pandangannya ke arah kepala naga, yang dimana di sana tempat singgasana sang ratu. Saat mata Xiaoyan tertuju pada kepala naga itu, sudut mulutnya terangkat sedikit. Seolah dia sedikit ingin pamer kepada sang permaisuri atas kemenangannya kali ini. Namun ketika Xiaoyan akan pergi menuju kepala naga itu, dia tidak menemukan sosok sang permaisuri di sana. Dia mencari-cari sosok sang permaisuri. Dia menyadari sepertinya sang permaisuri telah menghilang dari sana. Bukan hanya sang permaisuri saja, tetapi Bing Yutu juga telah hilang dari sana. Bing Yutu biasanya berada di dalam pelukan sang permaisuri, namun kali ini Bing Yutu benar-benar menghilang. "Yuan, jangan main-main denganku, cepatlah keluar," ucap dari Xiaoyan dengan sedikit panik. Suara Xiaoyan begitu nyaring, karena dia tahu permaisuri pasti bisa mendengarnya. Selama dia masih ada di sini, dia pasti mendengarnya. "Apakah kamu ingin pergi tanpa pamit?" gumam dari Xiaoyan. Seolah dia sangat menyesal, karena dia tahu selama ini permaisuri telah membantunya dengan sisa-sisa jiwanya. Setelah beberapa saat, Xiaoyan masih belum mendapatkan respon apapun dari sang permaisuri. Dengan kekuatan sang permaisuri, Xiaoyan tidak akan bisa merasakan sama sekali di mana sang permaisuri berada. Jadi, selama sang permaisuri tidak mau menunjukkan dirinya, Xiaoyan sama sekali tidak akan dapat menemukannya. Kemudian, Xiaoyan pun lalu mengepalkan tinjunya. Matanya menunjukkan tatapan yang tajam. "Ten Xianjuang, apakah kamu tidak ingin bertanggung jawab atas semua yang telah terjadi saat ini? Keluarlah, jika kamu benar-benar sang permaisuri dari alam Suanyin ini." Xiaoyan berteriak dengan sangat keras. Suaranya menggema di kekosongan di sekitarnya. Semua orang yang mendengar teriakan itu langsung menatap ke arah Xiaoyan. Semua orang menyadari bahwa dia sedang mencari sang permaisuri. Permaisuri tiba-tiba menghilang tanpa ada yang mengetahui kepergiannya. Bahkan, mereka tidak pernah mengetahui kapan permaisuri telah menghilang dari singgasananya. Mungkin saat Yuan Wei menghancurkan dirinya, pada saat itulah sang permaisuri juga ikut menghilang. "Ten Xianjuang, kamu tidak bisa melakukan ini kepadaku sekarang. Apakah kamu mendengarnya?" teriak dari Xiaoyan kembali. Kali ini Xiaoyan benar-benar marah. Dia tidak ingin berpisah dengan sang permaisuri dengan cara seperti ini. Setidaknya dia ingin bertemu sang permaisuri untuk terakhir kalinya. Terlebih lagi, dia melakukan hubungan intim dengan sang permaisuri selama ini. Ya, meskipun itu karena terpaksa, dan tidak dapat disangkal bahwa saat ini Xiaoyan telah memiliki perasaan terhadap sang permaisuri. Setelah keningan beberapa saat,
tiba-tiba terdengar suara tawa. Bagaimana? Apakah kamu mulai mengakui bahwa kamu sedang jatuh cinta kepadaku sekarang? Saat Xiaoyan masih terlihat sangat marah, sebuah wajah cantik dan imut muncul di hadapannya. Dan sepertinya dia sangat senang melihat Xiaoyan yang sedang marah. Xiaoyan lalu memandang sang permaisuri yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Kemudian dia menundukkan kepalanya dengan malu. Namun sesaat kemudian dia langsung mencium bibir merah sang permaisuri dengan sangat keras. Dia sudah tidak bisa lagi menahan emosinya dan melampiaskannya lewat ciuman itu. Permaisuri tiba-tiba sangat terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Xiaoyan kali ini. Selama ini, sang permaisuri lah yang selalu mengambil inisiatif untuk melakukan itu atau memaksa Xiaoyan. Namun saat ini berbeda. Xiaoyan benar-benar memulainya terlebih dahulu. Yang sebelumnya permaisuri selalu memaksanya, namun sekarang terlihat Xiaoyan yang sedang seperti sangat memaksa sang permaisuri. Lautan emosi yang tidak terbendung ini menunjukkan bahwa sepertinya Xiaoyan benar-benar tidak ingin kehilangannya. Keduanya berpelukan dan saling berciuman, seolah-olah tidak ada siapapun di ruangan ini. Dan tidak ada orang ataupun binatang apapun, seolah dunia ini milik mereka berdua. Entah berapa lama waktu telah berlalu, ciuman itu masih belum berakhir. Namun pada akhirnya sang permaisuri mengambil inisiatif untuk melepaskan pelukannya. Dengan masih ada sisa air liur yang menghubungkan antara bibir mereka, itu sudah menunjukkan bahwa ciuman barusan itu penuh dengan gairah. Dan itu bisa terlihat jelas oleh orang-orang dari Istana Dewa Berburu ataupun tentara Blazing Army. Baiklah, ganteng, jangan khawatir. Mulai dari sekarang, aku tidak akan menghilang begitu saja, ucap dari sang permaisuri sambil menghibur Xiaoyan. Sepertinya hilangnya kali ini benar-benar membuat Xiaoyan sangatlah marah. Jangan pernah menghilang tanpa sepengetahuanku lagi. Xiaoyan juga menatap ke arah sang permaisuri. Dia benar-benar mengira permaisuri pergi tanpa pamit. Ya baiklah, aku berjanji, aku tidak akan melakukannya lagi. Sungguh, jawab dari sang permaisuri. Meskipun permaisuri ini tersenyum, namun matanya terlihat berkunang-kunang dan memerah seketika. Sepertinya sang permaisuri juga tidak bisa menyembunyikan perasaannya saat ini. Terima kasih karena kamu tidak akan mengulanginya lagi, ucap dari Xiaoyan yang sepertinya dia kehabisan kata-kata. Konyol sekali untuk mengatakan hal seperti itu. Bukankah kita telah menikah selama beberapa ratus tahun yang lalu? Jadi, apakah sekarang aku bisa dianggap sebagai istrimu? Ucap dari sang permaisuri sambil tersenyum. Dan Xiaoyan pun segera menganggukkan kepalanya. Namun, terlihat ada sedikit malu di wajahnya. Kamu masih terlihat sangat lucu, ucap dari sang permaisuri kembali. Oh ya, Yuan, bolehkah aku membentuk kembali tubuh baru untukmu? Secara logika, selama jiwamu masih ada, seharusnya kamu bisa menggunakan tubuh baru, meskipun kekuatanmu akan menurun. Xiaoyan bertanya dengan sangat serius kali ini, karena dia benar-benar takut kehilangan sang permaisuri. Sementara itu, sang permaisuri terpaku terdiam. Permaisuri lalu menutup sudut mulutnya, dan dia lalu tersenyum. Kemudian dia menggelengkan kepalanya menatap ke arah Xiaoyan dengan sangat serius. Aku telah mati dalam waktu yang sangat lama. Ini hanyalah sisa jiwaku saja, atau bahkan hanya sisa kesadaranku. Jiwaku pun telah lama menghilang. Tapi aku benar-benar bahagia dalam ratusan tahun ini, dunia ini telah mengizinkanku untuk mewujudkan keinginanku. Dan terima kasih karena telah mencintaiku, jawab dari sang permaisuri sambil tersenyum. Jika jiwamu belum pernah bereinkarnasi, pasti ada jalan untuk bisa melakukan itu semua. Xiaoyan memandang ke arah sang permaisuri. Dia sepertinya masih tidak mau menyerah, karena dia benar-benar tidak ingin kehilangan sang permaisuri ini. Kemudian sang permaisuri dengan lembut menggelengkan kepalanya lagi. Lalu dia mengulurkan telapak tangannya yang ramping dan menyentuh pipi Xiaoyan. Setelah itu kemudian dia meletakkannya tepat di jantung Xiaoyan. Dia merasakan jantung Xiaoyan yang berdetak dengan sangat kencang. Pria memang sangat lucu saat dia sedang jatuh cinta. Ini sangatlah mendebarkan. Kemudian sang permaisuri menempelkan kepalanya di dada Xiaoyan dan mengangkat sudut mulutnya lagi. Dia sangat menyukai perasaan ini.
tangan Xiaoyan yang sedang terkepal, dia lalu menghela napas panjang dan tubuhnya yang awalnya tegang kini menjadi rileks kembali. Xiaoyan mengerti bahwa ini adalah pilihan sang permaisuri dan dia sudah lama menyerah untuk bisa dihidupkan kembali. Kemudian Xiaoyan pun memberanikan diri untuk bertanya lagi. Tunggu dulu, kalau begitu berapa lama lagi kamu bisa bertahan dalam keadaan seperti ini? Telapak tangan Xiaoyan jatuh di kepala sang permaisuri dengan sangat lembut. Dia lalu membelai rambutnya. Sebenarnya aku sangat benci untuk mengatakan ini. Ini sudah pada batasnya. Tetapi aku harus bisa melindungimu sampai akhirnya kamu benar-benar pergi dari alam Suanyin ini. Setelah sang permaisuri mengatakan itu, saya lalu memeluknya dengan sangat erat, seolah dia tidak ingin melepaskan pelukannya. Ratusan tahun ini seperti mimpi yang indah. Terima kasih. Kamu benar-benar membuatku merasa sesuatu hal yang membuatku mencintaimu. Xiaoyan benar-benar mengatakan itu semua dengan penuh emosional. Dan tidak terasa dadanya sudah dibasahi oleh air mata. Maaf, jawab dari sang permaisuri dengan pelan sambil menangis di pelukan Xiaoyan. Meskipun hanya beberapa ratus tahun, permaisuri telah meninggalkan kenangan yang terpatri dalam ingatan Xiaoyan. Perpisahan adalah hal yang paling menyakitkan. Dan yang lebih menyakitkan dari itu semua adalah mengetahui bahwa mereka harus mengatakan selamat tinggal satu sama lainnya. Aku pasti akan selalu mengingatmu, Chen Xianyuan. Xiaoyan terus memeluknya dengan erat. Sosok lembut di pelukannya dan bergumam dengan suara yang rendah. Aku akan pergi karena dunia Taisu telah menyerang dunia Senki lebih awal dari perkiraanku. Sementara itu situasinya belum aku ketahui. Aku sudah tidak bisa menundanya lagi. Kepala sang permaisuri lalu mengangguk lembut di dada saya. Kemudian kedua orang yang sedang berpelukan itu segera melepaskan pelukannya masing-masing. Sekarang saatnya mengucapkan selamat tinggal. Setiap cerita pasti akan berakhir, cepat atau lambat. Semua orang-orang dari dunia Taisu yang tersisa dan yang melarikan diri semuanya telah ditangkap tanpa terkecuali. Tetapi sayangnya, pada akhirnya mereka semua telah bunuh diri secara bersamaan. Dan aku tidak dapat mendapatkan informasi yang berguna dari mereka, ucap dari sang permaisuri kepada Xiaoyan. Aku akan menghancurkan dunia Taisu. Dengan begitu, alam Suanyin mungkin akan mendapatkan kembali harapan untuk bisa kembali bersatu dengan dunia Senki. Selama dunia Senki menang, aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk bisa menyatukan kembali alam Suanyin ini. Aku harus menghancurkan dunia Taisu kali ini. Selama dunia Taisu bisa dikalahkan, maka mereka pun tidak akan bisa menghancurkan alam Suanyin. Xiaoyan sedikit menyerangit saat mengatakan itu. Sementara itu sang permaisuri hanya tersenyum acuh tak acuh setelah mendengarnya. Karena dia tahu dia tidak akan bisa bertahan sampai semua itu terjadi. Termasuk Xiaoyan. Dia juga khawatir sang permaisuri tidak bisa bertahan sampai dunia Senki menang. Kamu dan Gu Zhongzheng memiliki perasaan yang dalam seperti itu. Tidak peduli apapun situasinya, kalian tetap lebih mempedulikan dunia. Tetapi semuanya sudah memiliki takdirnya masing-masing. Kamu tidak perlu terlalu khawatir tentang alam Suanyin. Lebih baik kamu segera kembali ke dunia Senki secepatnya. Sepertinya pertarungan kali ini akan sangat sengit. Kamu harus lebih berhati-hati. Kali ini sang permaisuri berkata layaknya seorang istri yang manja mengingatkan suaminya. Mendengar itu Xiaoyan pun lalu berkata, sebelum itu semua terjadi, sepertinya aku harus mengambil setengah dari sumber daya alam Suanyin agar aku dapat membantu dunia Senki. Setelah kekalahan dunia Senki sebelumnya, tidak ada subdunia yang dapat bertahan, terkecuali mereka memiliki sumber daya yang cukup. Jadi jika dunia Senki menang, ingat, kamu harus mengembalikan sumber daya itu nantinya. Mengambil setengah dari sumber daya alam Suanyin berarti kekuatan seluruh dunia akan turun secara drastis. Dan ada kemungkinan alam Suanyin tidak akan melahirkan seseorang immortality lagi setelah setengah dari sumber dayanya kamu ambil. Bahkan kekuatan seseorang fighting god sekalipun akan sangat sulit untuk meningkatkan kekuatannya. Jawab dari sang permaisuri dengan lembut kepada Xiaoyan. Setelah permaisuri berkata seperti itu, Xiaoyan terdiam dan dia tidak tahu harus menjawab apa.
Setelah beberapa saat kemudian, Xiayan lalu menganggukkan kepalanya. Baiklah, kalau begitu setelah dunia Senki menang, aku akan segera mengembalikan sumber daya ini lagi ke alam Xuanyin. Mendengar itu, sang permaisuri lalu mengangkat kepalanya. Lalu, tiba-tiba ada bola kristal berwarna-warni muncul di telapak tangannya. Saat Xiayan melihat bola kristal berwarna-warni itu, dia merasakan energi yang terkandung di dalamnya sangatlah banyak. Dan itu jauh di luar dugaan Xiayan. Sambil menyerahkan bola kristal itu, sang permaisuri lalu berkata kembali, "Untuk menggunakan kekuatan di dalam bola kristal ini, temuilah Shen Wu dan tunjukkan bola ini kepadanya. Bola ini mewakili semua makhluk yang ada di alam Xuanyin." Lalu sang permaisuri dengan hati-hati menyerahkan bola kristal itu ke tangan Xiayan. Kemudian Xiayan melihat ke arah sekelilingnya. Dia melihat masih banyak Taisu Senju yang tersisa di udara. Sebelumnya ada ratusan Taisu Senju, namun beberapa dari mereka telah dirampas oleh Xiayan. Saat menatap banyak Taisu Senju di sekitarnya, Xiayan lalu mengangkat sudut mulutnya sedikit. Bagaimana caranya agar dia bisa membawa sumber daya dari ratusan Taisu Senju yang tersisa ini? Sedangkan di lantai sebelumnya, tempat Xiayan menyimpan Taisu Senju telah mencapai batasnya alias sudah penuh. Tepat ketika Xiayan masih memikirkan bagaimana cara untuk mengambil Taisu Senju yang tersisa, bola kristal di tangan Xiayan tiba-tiba menghilang dan Xiayan sendiri tidak memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Saat Xiayan merasa keheranan, tiba-tiba suara Zanlong pun lalu terdengar di benaknya. Bocah, Menara Jinsen lantai ke-13 dapat menampung sumber daya yang tidak terbatas. Bola kristal yang sebelumnya menghilang tiba-tiba muncul di lantai ke-13 Menara Jinsen. Bola kristal perlahan-lahan tenggelam di lautan energi berwarna abu-abu. Dan bola kristal itu sepenuhnya menyatu di dalam energi itu. Kemudian cahaya warna-warni dari bola kristal itu menyatu dan menyebar dengan kecepatan yang sangat cepat. Lautan energi abu-abu itu seketika berubah menjadi lautan yang berwarna-warni. Namun, jika kita melihat lebih jauh, ternyata hanya sebagian kecil dari lautan itu yang berubah menjadi berwarna-warni. Terlihat di tengah-tengah lautan itu ada sebuah platform dan ada ratusan pilar yang menjulang tinggi di sana. Ada satu pilar yang menyala setelah setengah dari sumber daya alam Xuanyin ini berhasil diintegrasikan ke dalam lautan itu. Dapat dibayangkan betapa besarnya sumber daya yang bisa ditampung oleh lautan di lantai ke-13 Menara Jinsen Suling ini. Setengah dari sumber daya alam Xuanyin hanya mampu membuat satu pilar saja menyala. Sedangkan di sana ada ratusan pilar. Pilar-pilar itu seperti indikator. Atau sebagai perumpamaannya, jika motor kalian habis, itu akan ada 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4 bar, dan seterusnya kan. Nah, di Menara Jinsen lantai ke-13 ini ada ratusan pilar yang menjadi indikator itu. Nah, setengah dari sumber daya alam Xuanyin ini hanya mampu menyalakan satu pilar saja. Jadi kebayang sangat banyak sekali lantai ke-13 Menara Jinsen ini bisa menampung energi atau sumber daya. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Akhirnya Xiayan berhasil mendapatkan setengah dari sumber daya alam Xuanyin dan meningkatkan kekuatannya ke level immortality. Ini pasti akan menjadi adegan-adegan yang nanti akan sangat wow sekali ya di depan sana karena Xiayan harus berpisah dengan si cantik imut Chen Xianyuan. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dadah.